Shalom, Bapak Ibu yang terkasih. Apa Shalom. kabar semuanya? Seminggu kita tidak berjumpa dan Perduki Chapter Selatan 1 adalah persekutuan doa yang rutin diadakan setiap hari Selasa pukul 19 sampai dengan 20.30. Dan sungguh sukacita hari ini kita boleh berjumpa kembali. Saya juga ingin menyapa dahulu pewarta kita yang dari Nun jauh di sana, Bapak Duyanto Tantri dari Kupang ya, dari tepatnya nanti saya akan bertanya pada beliau di mana itu ya, di pedalaman timur katanya ya. Kemudian juga saya lihat di sini saya mau menyapa Suster Bene dari Austria. Selamat siang ya Suster di sana ya. Juga kepada teman-teman Bro and Sis dimanapun Anda berada, selamat malam. Dan sungguh bersyukur pada hari ini tepatnya Hari Pahlawan 10 November kita peringati bersama-sama dan tema pada malam hari ini juga berjudul Pahlawan Iman. Kami percaya Tuhan sudah mempunyai rencana indah bagaimana kita akan naik kelas di dalam iman kita sebagai pahlawan juga. Dan malam hari ini sudah hadir pula tim pujian. Terima kasih ada Sis Yohanita yang akan menjadi WL malam hari ini. Kemudian juga ada Bro Anton dan istri dan juga Walter sebagai keyboardis. Mari kita awali acara pada malam hari ini dengan pujian dan penyembahan. Saya silahkan Sis Yohanita. Shalom. Boleh melambaikan tangannya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, para profesional semuanya, bahwa kita juga merayakan pada hari ini adalah Hari Pahlawan, dan sebagai tema juga pada malam ini adalah Pahlawan Iman. Dan kita juga pada malam hari ini sudah dihadirkan oleh Bapak Dwi Yanto yang sudah bersama-sama dengan kita. Namun terlebih dahulu kita akan sama-sama nyanyikan lagu kebanggaan dari Perduki. Roh Kudus, tolonglah kami dalam berkarya. Roh Kudus, tolonglah kami dalam berkarya, mencari domba yang hilang sekitar kita, agar kita semua jadi percaya Yesuslah penebus dosa, dan iman kita tumbuh dalam kasih-Nya. Kita mau melayani sehati sejiwa, bersaksi bahwa tali kasih kita nyata. Janganlah kamu khawatir karena Allah Bapa memelihara sesuai firman moto Perduki kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan pada kita. Maka semuanya itu akan ditambahkan pada kita. Boleh kita beri sorak-sorai bagi Tuhan itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Tidak terasa satu minggu kita sudah berlalu, dan kini kita bersama-sama kita katakan bahwa Tuhan Allah ada di antara kita. Dia juga sebagai pahlawan yang memberikan kebenaran bagi setiap kita. Kita mau angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Tuhan Allahmu ada di antara kita. Kita dibaharui, Allah bergirang dengan penuh sukacita.
penuh sukacita. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah berkiran dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sorak-sorai bagi Tuhan Allah. Tuhan Allah ada di tengah kita, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kita tahu bahwa Tuhan Allah juga akan menceritakan segala kebaikannya dalam kita. Karena itu kita katakan, sebab Tuhan Maha Besar, karena Dia layak dipuji dan layak kita sembah di dalam kehidupan kita. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia sangat dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang bertata di dalam surga, kembali kami bersyukur Tuhan, kalau pada malam hari ini kembali kami sungguh berkumpul bersama-sama untuk menikmati kasih-Mu. Dan kami sudah menaikkan puji-pujian kami kepadamu Tuhan. Kami percaya ya Allah Roh Kudus bahwa Engkau sudah hadir di setiap hati kami. Kau menyertai kami dari awal sampai pertemuan pada malam hari ini. Kini saatnya Bapa, kami mau lebih dalam lagi untuk menyembah Engkau. Karena kami tahu Tuhan bahwa perjumpaan itu sungguh indah bila berada selalu di dalam dekapan-Mu, di dalam kasih-Mu. Kasih-Mu tidak terperi di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak bisa membalas kesetiaan-Mu, karena kami tahu bahwa Engkau sungguh mulia, sungguh berharga di mata kami Tuhan. Inilah Tuhan, pujian kami naikkan. Kami mau menjumpa Engkau untuk lebih dalam lagi, karena kami tahu kasih-Mu tidak dapat terselami di dalam kehidupan kami. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sabar dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sabar dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar,
sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh layak dipuji disembah, Kaulah yang berkata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia, namamu besar Bapa, Engkau yang layak kami puji, kami sembah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kalau pada malam hari ini kembali kami datang kepadamu, kami bawa hati kami bawa diri kami bawa masalah kami bawa sakit penyakit kami, apapun yang kami alami saat ini kami mau taruh semua di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Kami mau persembahkan seluruh hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Berikanlah kekuatan kepada kami, senantiasa kesehatan, damai, sejahtera dan sukacita yang senantiasa berasal daripada-Mu. Karena tanpa itu semua kami tidak akan mampu Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendirian. Kami tahu bahwa Engkau senantiasa menopang setiap kami. Engkaulah pahlawan dalam hidup kami, dalam iman kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan,
Bila Engkau tidak memeluk kami, tidak Engkau memegang kami tidak tahu Tuhan. Kami tidak akan mampu berjalan sendirian. Namun kami percaya Tuhan, kami serahkan semuanya. Di masa pandemi yang sulit ini Tuhan, kami senantiasa bersyukur karena Engkau senantiasa memelihara setiap kami. Engkau selalu mencukupkan segala kebutuhan kami, kesehatan kami, damai sejahtera itu senantiasa kami nikmati Tuhan. Itu semata-mata karena kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau pada saat ini kami mau buka hati kami mau tundukkan pikiran kami. Biar mata dan hati ini saat ini kami tundukkan kepadamu Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau sudah mengirimkan anak-Mu terkasih Bapak Dwi Yanto di tengah-tengah kami. Kau sudah urapi Pak Dwi Yanto dengan otoritas dan wibawa-Mu. Dan kami tahu bahwa Engkau akan berbicara lewat lidah dan bibirnya. Kini saatnya kami mau membuka hati kami Tuhan. Biarlah Kau bebat setiap hati kami yang masih keras ini. Jadikanlah kami tanda yang gembur, tanda yang subur, sehingga benih-benih firman itu dapat tertanam di setiap hati kami, sehingga kami dapat membagikannya bagi orang-orang yang kami kasihi. Berbicaralah Allah Bapa, saat ini kami sudah siap mendengarkan sabda-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kami persilahkan Sisi Ayu mungkin sebelum masuk ke Pak Duyanto. Terima kasih Sisi Wanita untuk pujian dan penyembahan yang luar biasa. Kita sungguh rindu di masa pandemi ini untuk bisa terus memuji Tuhan. Setelah ini kami sudah dihadiri oleh Bapak FX Dwi Yanto Tantri yang sudah hadir di sini. Selamat malam. Saya biasa memanggil Bro Yanto. Ya, baik, Bro Yanto, saya ingin memperkenalkan sedikit yang saya tahu ya. Jadi Bro Yanto ini panggilan saya, beliau seorang pengusaha dan istrinya juga, dan berasal dari pedalaman timur di kota Keva Menanu ya. Beliau adalah ketua BPPG ya dari Kupang dan menjadi koordinator untuk 3 keuskupan, yaitu Keuskupan Kupang, Keuskupan Atambua, dan Keuskupan Waitabula. Luar biasa. Kita pengen dengar nih di Hari Pahlawan ini seperti apa nih ya, Bro Yanto ini ingin kita juga menjadi pahlawan iman. Namun ada satu hal yang mungkin saya perlu ungkapkan di sini. Bro and Sis and Bapak Ibu terkasih, pada saat saya minta Bro Yanto untuk menjadi salah satu pewarta di PCS 1, beliau langsung jawab bisa. Dan dikatakan bahwa untuk kemuliaan Tuhan harus selalu bisa. Wow, saya tercengang ya, luar biasa. Padahal Bro Yanto ini sibuk sekali di sana ya. Mungkin bisa cerita sedikit, di rumahnya ada 1 PD katanya ya. Gimana tuh Bro Yanto sebelum masuk kepada firman? Ya, baik Bu Yayu. Di rumah kami itu nanti sebentar saya akan sharingkan juga, kami punya PD besar. Jadi setiap minggu itu ada 2 kali pertemuan. Hari Kamis itu untuk anak-anak muda. Itu dihadiri kira-kira sekitar 100-an orang kalau hari Kamis. Kemudian yang hari Sabtu itu PD umumnya itu tidak kurang dari 200 orang yang hadir. Dan itu sudah berlangsung sekitar 18 tahun, tidak pernah miss sekalipun. Dan itu satu sukacita luar biasa, kami punya kelompok besar dan tetap eksis sampai hari ini, dan apinya tidak pernah padam sampai saat ini, Bu Yayu. Luar biasa. Dan mereka begitu rindu, saya dengar ada yang 2 jam sebelumnya sudah hadir, 1 jam sebelumnya, dan dengan kendaraan sekitar 20-30 km ya. Tuhan luar biasa memakai Bro Yanto ini, dan mari kita dengarkan sama-sama bagaimana di hari pahlawan ini kita justru harus juga menjadi pahlawan-pahlawan iman. Kami persilahkan Bro Yanto, silakan. Baik, terima kasih Bu Yayu. Selamat malam buat teman-teman sekalian. Perduki chapter Selatan 1. Saya sejak tadi saya merasa ada sukacita yang luar biasa. Saya kalau ada di antara orang-orang yang cinta Tuhan, seperti teman-teman saya di kota Keva. Kota ini kota kecil di pedalaman Pulau Timor, dekat perbatasan dengan Timor Leste. Tapi saya bersyukur saya ada di kota kecil dengan orang-orang yang punya cinta yang besar kepada Tuhan. Dan saya bertumbuh dalam sebuah komunitas orang-orang sederhana
yang saya melihat hati mereka kepada Tuhan luar biasa, dan Tuhan ubahkan mereka luar biasa. Jadi pada malam hari ini saya juga bergembira karena saya tahu Pertuki chapter Selatan ini juga diisi oleh begitu banyak orang. Tadi saya melihat petugas-petugas WL Singer dengan luar biasa Hari Pahlawan ini. Jadi bagi saya, walaupun saya baru hari ini ada di antara teman-teman sekalian, saya bisa merasakan satu api yang menyala. Memang Anda dan saya, kita kalau ikut Tuhan itu tidak boleh padam api itu. Apapun yang terjadi, dalam masa pandemi seperti ini, dalam masalah apapun yang kita hadapi, jangan sekali-kali izinkan api itu padam. Sebab Roh Kudus yang ada di dalam kita tidak pernah padam apinya ada dalam kita. Jadi pada hari ini, Hari Pahlawan, kalau Anda dan saya kita berbicara tentang kata pahlawan, akan ada dua hal penting yang melekat pada diri seorang pahlawan. Yang pertama tentu tentang keberaniannya, dan yang kedua tentu tentang pengorbanannya. Dan karena kedua hal luar biasa yang ada pada diri seorang pahlawan itulah, kemudian orang ini bisa memberi sebuah pengaruh yang luar biasa bagi kehidupan orang lain. Dan karena itu, maka biasanya para pahlawan ini namanya tercatat dalam sejarah. Tidak setiap orang dalam hidup ini bisa menjadi seorang pahlawan. Tetapi setiap Anda dan saya bisa menjadi pahlawan-pahlawan iman di tangan Tuhan. Apa maknanya? Yaitu orang-orang yang bisa memberi pengaruh yang besar sekali kepada kehidupan orang lain. Mengapa saya katakan ini bisa terjadi bagi Anda dan saya? Sebab semua tokoh-tokoh besar pahlawan iman yang kita kenal dalam Alkitab, apakah itu Musa, apakah itu Abraham, apakah itu Yusuf, bahkan Santo Paulus, mereka pada awalnya adalah orang-orang biasa seperti Anda, seperti saya, tapi mereka memutuskan untuk memberi seluruh hidup mereka kepada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan. Dan kemudian Tuhan ubahkan mereka secara luar biasa, dan setelah mereka diubahkan oleh Tuhan, mereka diperlengkapi dengan kuasa yang dahsyat dan luar biasa. Dan karena kuasa itulah, mereka kemudian memberi pengaruh yang luar biasa dalam hidup ini. Dan yang paling penting adalah, orang-orang itu setelah diubahkan Tuhan dan menjadi pahlawan iman di tangan Tuhan dan memberi pengaruh yang besar kepada orang-orang, maka pada akhir hidup mereka, nama mereka tercatat dalam kitab kehidupan di dalam kerajaan surga. Saya yakin bagi bapak-bapak, saudaraku yang terkasih di Pertuki chapter Selatan 1 ini, termasuk kami yang di Pulau Timur ini, jika harus memilih, apakah lebih baik nama kita tercatat dalam sejarah, ataukah nama kita tercatat dalam kitab kehidupan, maka saya sangat percaya kita pasti akan memilih yang kedua. Sebab nama kita tercatat dalam sejarah, itu berhenti pada waktu umur kita selesai di bumi ini. Tapi jika Anda dan saya nama kita tercatat dalam kitab kehidupan, maka kita akan tercatat dalam kitab yang kekal selama-lamanya. Karena itu mengapa begitu penting dalam hidup Anda dan saya pada hari-hari ini, termasuk dalam keadaan COVID seperti ini bukan alasan bagi Anda dan saya untuk tidak memberikan pengaruh yang luar biasa kepada orang lain, supaya mereka kenal siapa Tuhan kita. Kalau kita baca kisah tentang orang kaya dan Lazarus, saya yakin kita hafal cerita ini. Ada seorang kaya dengan jubah ungu tiap hari hidup dalam kemewahan, dengan makanan yang berlimpah. Kemudian ada seorang miskin yang namanya Lazarus, tiap hari duduk di pintu rumah daripada orang kaya itu. Pada waktu orang kaya itu makan dalam kemewahan, si orang miskin Lazarus ini menunggu makanan yang jatuh dari meja orang kaya itu. Kemudian diceritakan bahwa orang kaya itu mati, Lazarus yang miskin juga mati. Dan yang menarik adalah akhir daripada cerita itu, Lazarus ada di pangkuan Abraham, berbahagia, dan orang kaya itu ada di tempat siksaan, penderitaan yang luar biasa. Yang menarik dari cerita ini, kalau Bapak, Ibu, dan saudara sekalian perhatikan, dosa apa yang dilakukan oleh orang kaya ini, sehingga hidupnya harus berakhir di tempat penderitaan seperti itu. Tidak diceritakan di dalam Alkitab bahwa orang kaya ini berbuat jahat kepada Lazarus, atau dia mengusir Lazarus, atau dia menghina Lazarus. Tidak ada sedikit pun itu tertulis dalam kitab suci.
Lalu apa yang membuat orang kaya ini harus berakhir di tempat yang begitu menderita? Yang membuat orang kaya ini berakhir di tempat yang menderita adalah selama hidupnya dia punya segala sesuatu yang bisa dia pakai yang memberi pengaruh untuk mengubahkan hidup daripada Lazarus, tapi dia tidak pernah lakukan itu. Kelalaian karena dia tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dia lakukan. Itu bisa membuat dia berakhir di tempat siksaan yang luar biasa. Banyak orang berpikir, bukankah kalau orang lain menderita itu bukan urusan saya? Kenapa dia harus menjadi orang yang menderita? Tetapi bukankah saya juga banyak hal salib dalam hidup saya? Tapi kalau kita dengar cerita ini, ada firman Tuhan yang berkata begini. Jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi dia tidak melakukannya, dia berdosa. Ada satu ungkapan yang saya senang, dia berkata begini. Dan bagi saya hafal sekali ungkapan ini. Dia katakan, sebuah kehidupan yang dijalani tanpa memberi sebuah pengaruh yang baik kepada orang lain adalah sebuah kehidupan yang tidak pantas untuk dijalani. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, hidup kita di bumi ini 70 tahun. Jika kuat 80 tahun. Maka jika dibandingkan dengan kekekalan, hidup di bumi Anda dan saya ini begitu amat sangat singkat. Tetapi apa isi hidup yang singkat ini? Apa pengaruh-pengaruh yang kita berikan kepada orang lain pada masa hidup yang singkat saat ini? Akan sangat menentukan di mana kita akan menghabiskan kekekalan hidup kita. Apakah bersama Tuhan selama-lamanya, ataukah terpisah dari Tuhan selama-lamanya? Itulah sebabnya Allah Bapa kita di surga ingin Anda dan saya, Anda yang di Jakarta, saya yang di Kefa, di pedalaman ini, Allah ingin kita memiliki sebuah kehidupan yang memiliki pengaruh. Itulah sebabnya dalam Matius bab 5 ayat 14 dikatakan, kamu adalah terang dunia, kata Yesus. Kota yang terletak di atas bukit tidak mungkin tersembunyi. Yesus berkata, kita adalah terang dunia. Dia tidak katakan engkau adalah terang di Jakarta Selatan, engkau adalah terang di Jakarta, atau engkau adalah terang di Pulau Timur. Tapi firman Tuhan Yesus katakan, engkau adalah terang dunia. Artinya Anda dan saya diciptakan punya sebuah kapasitas yang luar biasa pengaruhnya, yaitu memberi terang kepada dunia ini. Jika Yesus katakan Anda dan saya adalah terang dunia, Yesus tidak mungkin meminta Anda dan saya melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Tapi mari kita lihat apa yang terjadi dengan kehidupan Anda dan saya pada hari-hari ini. Ada begitu banyak orang hidup karena ada begitu banyak tantangan, karena ada begitu banyak penderitaan, masalah ekonomi seperti saat ini, masalah sakit penyakit, segala tantangan, tanpa sadar termasuk dengan kesibukan-kesibukan dunia, tanpa sadar perlahan-lahan memadamkan cahaya kemuliaan yang seharusnya Tuhan telah berikan pada Anda dan saya. Ada banyak orang tidak sadar bahwa dari hari ke hari, cahayanya makin lama makin redup. Saya punya sebuah ilustrasi yang saya sangat senang sekali. Dikatakan ada seorang buta pulang dari sebuah pesta di kampung yang lain. Karena waktu dia pulang sudah malam, dia meminta tuan pesta untuk memberikan dia sebuah lampu pelita. Kemudian orang-orang di pesta itu berkata, untuk apa pelita itu? Bukankah engkau juga buta? Dia berkata, ya, tapi waktu saya bawa pelita ini, dan saya pulang melewati hutan, minimal saya tidak ditabrak oleh orang karena mereka melihat lampu yang saya bawa. Walaupun saya tidak bisa melihat lampu itu. Kemudian setelah dia pulang, di tengah jalan dia begitu percaya diri karena dia bawa lampu. Tepat di tengah perjalanannya tiba-tiba dia ditabrak oleh seseorang dan dia jatuh. Orang buta ini sangat marah sekali dan dia berkata, engkau buta ya? Tidak melihat lampu yang saya bawa ini. Orang yang menabraknya itu berkata, maaf Pak, Bapak memang membawa lampu, tapi lampu yang Bapak bawa sudah padam lama sekali. Anda bayangkan, orang buta membawa lampu yang bernyala, tapi dia tidak tahu bahwa lampunya sudah padam. Betapa banyak orang dalam hidup ini,
merasa hidup ini menjadi begitu berat, hilang damai sejahtera, hilang sukacita, hilang penguasaan diri, tapi dia lupa bahwa yang membuat dia kehilangan semua kontrol itu adalah lampu imannya sudah padam lama sekali. Saya percaya Anda dan saya pada hari-hari ini kita harus cek kembali apakah lampu kita masih menyala atau tidak. Tapi persekutuan-persekutuan doa seperti Perduki Chapter Selatan ini adalah sarana yang paling efektif untuk membuat kita yakin kembali bahwa lampu kita masih menyala. Kalau Anda dan saya pergi makan ke berbagai restoran yang terkenal, yang ramai sekali, kita akan katakan makanannya enak sekali. Tapi kita lupa, jika ada sebuah restoran yang sangat laku sekali, itu selalu bicara tentang rasa dari makanan yang mereka jual. Dan rasa dari makanan yang mereka jual selalu berasal dari dapur, yaitu di sebuah tempat yang tidak kelihatan oleh orang. Di tempat di mana kokinya yang luar biasa bisa mengolah makanan itu dengan luar biasa, dengan bumbu-bumbu yang spesial. Tapi yang kita tahu adalah pada waktu disajikan, makanan itu luar biasa. Jadi berarti pengaruh dari sebuah makanan yang luar biasa enak selalu dimulai dari urusan dapur yang tidak kelihatan. Dalam hidup Anda dan saya, ada begitu banyak orang ingin memiliki pengaruh. Karena itu kenapa orang bekerja keras, mengumpulkan uang sebanyak mungkin, mencari jabatan setinggi mungkin. Karena mereka berpikir jika mereka punya semua itu, jika mereka punya jabatan yang tinggi, jika mereka punya uang yang berlimpah, jika mereka punya kekuasaan yang besar, mereka bisa menjadi orang-orang yang berpengaruh. Tapi mereka lupa, yang punya jabatan tidak selamanya bisa punya jabatan. Yang punya uang sewaktu-waktu bisa juga bangkrut. Tapi orang-orang yang sungguh-sungguh memberi diri hidup kepada Tuhan dan diubahkan oleh Tuhan, kemudian disertai dengan kuasa Tuhan, itu adalah orang-orang yang akan memberi pengaruh yang tidak pernah selesai selama-lamanya. Saya belajar di dalam firman Tuhan. Banyak orang ingin memiliki pengaruh. Tapi kalau pengaruh itu tidak datang dari Tuhan, maka pengaruh itu tidak akan mampu mengubahkan orang lain. Dan kuasa yang diberikan oleh Tuhan hanya diberikan kepada orang-orang yang mau pergi dan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tidak diberikan untuk orang yang duduk diam dan tidak melakukan apa-apa dalam hidup ini. Dalam Matius bab 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20 saya bacakan buat kita. Firman Tuhan berkata, "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kalau Anda dan saya baca ayat ini, kita senang sekali ayat di belakang yang dia katakan, dan aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Betapa indah kalau hidup Anda dan saya selalu disertai oleh Tuhan. Tapi orang lupa bahwa janji penyertaan Tuhan yang luar biasa hanya diberikan kepada orang-orang yang mau pergi untuk Tuhan. Jadi jika Anda dan saya di dalam hidup ini ingin memiliki pengaruh yang besar kepada orang lain, pergi, lakukan sesuatu. Jadi kalau Anda lihat tadi para petugas singer WL yang luar biasa, orang-orang yang mau mengorbankan waktunya, mau ambil bagian dalam pelayanan, itu adalah orang-orang yang mengerti firman ini. Bahwa jika semakin Anda dan saya melakukan hal-hal untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, maka janji penyertaan Tuhan akan turun atas Anda dan turun atas saya. Janji penyertaan seperti apa? Dalam Markus bab 16 ayat 17 dan 18 dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Dalam Lukas bab 10 ayat 19 juga dikatakan, sesungguhnya kata Yesus,
Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Inilah janji-janji firman Tuhan yang seharusnya terjadi bagi Anda dan saya. Orang-orang yang dipersiapkan untuk memiliki pengaruh yang besar dan menjadi pahlawan-pahlawan iman di tangan Tuhan. Saya akan sharingkan apa yang terjadi dengan kehidupan saya. Tadi sudah disinggung oleh Ibu Yayu sedikit. Pada tahun 2000, saya dengan istri saya putuskan untuk pulang dari Jakarta ke kota kami ini, kota Kefa. Pada waktu kami masih di Jakarta, kami aktif dalam persekutuan doa Santo Thomas. Saya lihat di sini ada seorang teman anggota PD Thomas pada zaman ini, itu Ibu Leoni juga ada. Pada waktu itu kami di PD Thomas, kami begitu senang sekali karena tempat itu luar biasa, kami bertumbuh luar biasa, kami melayani Tuhan luar biasa, dan orang-orang dalam komunitas itu kami sudah lebih daripada saudara. Bertahun-tahun kami di Jakarta, kami ada dalam komunitas ini. Kemudian pada tahun 2000, saya dengan istri saya, kami putuskan untuk pulang kembali ke NTT. Kami pulang ke kota kami, kota kecil, di kota Kefa ini. Dan tidak ada komunitas apapun di sini. Kami begitu merindukan komunitas yang kami punya di Jakarta. Tapi di kota kecil ini, tidak ada satu komunitas seperti itu. Kemudian saya berkata kepada istri saya, jika tidak ada komunitas, kita bikin komunitas. Sebab hanya komunitas saja yang bisa membuat kita bertumbuh. Sebab firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Komunitas adalah tempat di mana kita bertumbuh. Kemudian kami kumpulkan beberapa orang, sekitar 5 atau 6 orang dengan ruang tamu kami yang kecil. Kami buat komunitas persekutuan doa. Dan kami serius sekali memuji dan menyembah Tuhan dengan beberapa orang saja. Tapi Tuhan itu luar biasa. Kemudian dari hari ke hari, Tuhan kumpulkan 1 orang lagi, 2 orang lagi, kemudian bertambah banyak. Kemudian akhirnya ruang tamu kami tidak muat lagi, kami pindah ke ruang belakang. Kemudian sudah naik sekitar sekian puluh orang. Makin lama tempat kami makin tidak bisa muat lagi, karena lebih banyak lagi orang yang datang. Akhirnya kami membangun sebuah aula di rumah kami yang bisa menampung ratusan orang. Kami bangun dari uang pribadi kami, dari seluruh jeripaya kami, karena kami tahu kami rindu orang kenal Tuhan, memuji dan menyembah, dan belajar firman Tuhan. Kemudian sejak saat itu, ada ratusan orang yang datang, dan kami melihat bagaimana Tuhan bekerja luar biasa pada orang-orang ini, terutama anak-anak muda. Ada begitu banyak kesaksian yang terjadi, bagaimana anak-anak muda ini dari tadinya keluarganya begitu sederhana, tapi pada waktu mereka cari Tuhan dalam komunitas ini, hidup mereka diubahkan oleh Tuhan. Kemudian Tuhan mulai menyertai mereka dengan kuasa-kuasa yang besar. Kemudian mereka dipakai oleh Tuhan. Mereka bisa bekerja di tempat-tempat yang luar biasa. Dan mereka datang bersaksi dan berkata, pekerjaan Tuhan luar biasa. Kami yang mendengar cerita-cerita seperti ini, bukan cuma 1 atau 2 orang. Ada ratusan orang yang bersaksi. Dan kesaksian ini ternyata sampai kemana-mana. Itulah sebabnya sekitar 2 tahun yang lalu, Romo Yohanes dari Cikanyere mau datang ke kota kami. Orang berkata, undang Romo Yohanes Indra Kusuma untuk pergi pelayanan keluar Cikanyere sangat sulit sekali. Ke Jakarta saja sulit sekali, apalagi ke daerah. Tapi pada waktu dia mengutus para pastornya datang ke tempat kami berkali-kali, dan mereka melihat bagaimana anak-anak muda itu diubahkan oleh Tuhan. Api mereka yang begitu menyala untuk kemuliaan Tuhan. Maka Romo Yohanes putuskan, saya harus datang ke kota Kefa. Dan saya mau melihat apa yang terjadi di sana. Kemudian kami melakukan kebangunan rohani Katolik sekaligus misa penyembuhan di lapangan umum di kota kami. Belum pernah terjadi ada kebangunan rohani begitu besar. Dan Romo Yohanes pada waktu itu datang. Yang saya mau katakan adalah, saya dengan istri saya, kami adalah orang-orang biasa. Yang kami bukan orang-orang sesuatu yang istimewa. Tetapi kami punya hati untuk berkata kepada Tuhan, kami tidak mau hidup kami seperti ini saja.
kami mau lakukan sesuatu untuk Tuhan. Dan pada waktu kami katakan kami mau lakukan sesuatu untuk Tuhan, kami sungguh-sungguh komitmen dan kami buka rumah kami. Ada sebuah langkah iman yang kami lakukan. Sebab kami melihat ada banyak orang punya kerinduan, tapi tidak pernah ada satu tindakan iman apapun yang dilakukan. Sehingga akhirnya orang sibuk dengan diri sendiri, akhirnya dia hanya sibuk dengan masalah pergumulan, dan dia lupa bahwa Anda dan saya, pada waktu kita membagi kesempatan kepada orang lain untuk kenal Tuhan, maka Tuhan akan selesaikan setiap pergumulan kita. Firman Tuhan berkata, berilah, maka kamu akan diberi. Pada waktu Anda dan saya buka jalan pada orang, supaya mereka menemukan jalan Tuhan, dan mereka dipulihkan oleh Tuhan, maka Tuhan akan pulihkan kita. Itulah namanya iman. Berilah, maka kamu akan diberi. Dan itu yang terjadi di tempat kami. Maka sejak saat itu sampai hari ini, tempat kami ini menjadi berkat begitu banyak orang. Dan saya percaya, di tempat Bapak Ibu sekalian, dimanapun kita berada, apa yang kami alami di kota kami ini, bisa juga Anda lakukan di tempat di mana engkau berada. Sebab Tuhan kita sama, hati kita sama. Tinggal bagaimana kita datang dan berkata, Tuhan, inilah saya, dan pakailah saya. Dan pengaruh ini yang saya mau katakan, tidak hanya tentang orang lain. Saya akan ceritakan kepada Anda sebagai penutup, apa yang terjadi di dalam keluarga kami. Setelah kami membangun komunitas ini, seluruh keluarga kami, termasuk kakak-kakak saya, termasuk seorang kakak saya yang ada ikut Zoom juga ini, Ibu Irawati Tantri. Kami semua hidup dalam pelayanan. Tapi ada seorang kakak laki-laki kami yang sama sekali tidak tertarik dengan pelayanan. Kakak kami ini sejak kecil tidak pernah tinggal dengan kami. Sebab pada waktu kakak saya ini masih kecil, mamanya meninggal, kemudian kakak ini dirawat oleh keluarga yang lain, oleh tante-tante kami. Kemudian papa menikah lagi dengan mama kami. Jadi sejak kecil hampir kakak kami ini tidak pernah tinggal dengan kami. Sampai dengan dia besar, dia tinggal di sebuah daerah yang memberi pengaruh yang tidak baik kepadanya. Dia terikat dengan minuman keras yang sangat-sangat mengikat dia. Kemudian ini terjadi bertahun-tahun dan kami sudah mendoakan dia. Tetapi padahal rumah tempat tinggal dari koko kami ini hanya bersebelahan dengan tempat persekutuan doa kami. Dan ini luar biasa. Orang berkata begini, orang lain dipertobatkan, tapi saudara sendiri tidak bertobat di sebelah rumah. Tapi kami bersaudara tidak patah semangat. Kami berkata, Tuhan masih hidup. Kalau kami doa, firman Tuhan berkata, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangatlah besar kuasanya. Kami terus mendoakan dia bertahun-tahun. Satu waktu sesuatu terjadi. Tiba-tiba suara dari koko saya ini hilang, sehingga kalau dia berbicara itu seperti orang yang berbisik-bisik. Kemudian dia mulai merasa ada yang tidak beres dengan dirinya. Pada awalnya dia tidak bisa berbicara, tapi lama-kelamaan dia sudah tidak bisa bernapas lagi. Ada sesuatu terjadi dengan lehernya. Kemudian saya berkata kepada dia, ikut saya ke Jakarta, kita periksa ke dokter. Dan saya tahu dia karena sudah mulai takut, dia ikut saja. Sampai di dokter, kami dengan adik-adik saya, dengan cici saya, kami bawa dia ke dokter. Dan pada waktu dokter itu mendiagnosa dia dari hasil CT scan, dokter berkata, koko kami ini positif kena kanker pita suara stadium akhir, dan harus segera dioperasi. Sebab jika tidak dioperasi, akan terjadi gagal napas yang bisa mengakibatkan kematian. Tapi dokter berkata, ini operasi besar dan akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Koko saya ini sangat stres sekali, tapi saya katakan kepada dia, kami saudara-saudara masih ada, jangan takut. Karena kita saudara, apapun yang terjadi, kami tidak akan mundur. Kami akan ada di sampingmu sampai engkau bisa lewati ini. Kemudian tiba-tiba dia tersadar dan dia berkata dia mau ketemu papa dan mama kita. Pada waktu itu dia bertemu, dia berlutut di bawah kaki mereka dan dia minta ampun kepada papa dan mama. Papa dan mama tumpangkan tangan dan doakan dia. Setelah itu dia masuk ke ruang operasi. Operasi selama 8 jam.
Selesai operasi, dokter berkata hasilnya buruk sekali. Sebab kanker itu sudah naik sampai ke otaknya. Yang bisa diambil hanya sebagian. Jadi dokter berkata, umurnya hanya tinggal 2 tahun. Kemudian setelah selesai operasi, dia dibawa ke ruang perawatan, dia sudah tidak bisa bicara lagi karena pita suaranya sudah diambil, dan dia harus bernapas lewat lubang yang ada di leher. Kemudian dia minta istrinya selembar kertas, dan dia tulis di selembar kertas, dia katakan begini, saya ini tidak pantas untuk ditolong, sebab saya telah menyusahkan begitu banyak orang, termasuk kalian, orang tua dan saudara-saudara saya. Tapi jika kamu masih bisa perhatikan saya, itu pasti hanya karena ada Tuhan di dalam kamu. Tetapi saudaraku yang terkasih, lewat kejadian ini, Tuhan mengubah Koko kami ini luar biasa. Dokter berkata 2 tahun umurnya. Hari ini Koko saya sudah 12 tahun sejak operasi. Dan dia makin sehat. Dan yang luar biasa adalah, sekarang kalau tiap Sabtu persekutuan doa, Koko saya duduk di paling depan. Dia mengangkat tangan memuji dan memuliakan Tuhan. Walaupun suaranya tidak ada lagi. Saya yang melihat seperti ini, saya berkata, Tuhan, saya belum pernah lihat yang seperti ini. Di hati kami pikir saudara kami ini sudah akan hilang. Tetapi ternyata Tuhan memberi kami sebuah pengaruh yang besar kepada Koko kami. Hari ini, dia sudah kami dapatkan kembali untuk datang kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kenapa saya ceritakan ini? Supaya kita tahu bahwa waktu kita melekat kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada kuasa yang besar sebagai anak Allah melekat pada Anda dan melekat pada saya. Pada waktu kita berdoa dalam nama Yesus, ada kuasa besar yang menyertai. Tapi seringkali kita tidak percaya kuasa ini. Seringkali segala macam hal dunia telah membuat kita tidak yakin apa yang kita doakan. Tapi biarlah firman pada hari ini mengingatkan kita kembali. Yesus masih sama. Roh Kudus masih sama. Masalahnya ada pada Anda dan saya. Apakah kita mau memberi diri untuk diubahkan oleh Tuhan, serupa dengan Kristus, untuk diberikan kuasa yang besar, bukan untuk kekuatan kita, bukan untuk kebanggaan dan sombong-sombongnya kita, tapi semua itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Firman Tuhan berkata, jika lampu sudah dinyalakan, maka dia akan ditaruh di atas, supaya orang boleh melihat cahaya. Hidup Anda dan saya hanya 1 kali. Tapi dalam hidup yang 1 kali ini, kita harus pastikan lampu kita menyala terang. Lampu apa? Lampu iman. Dan berikan pengaruh yang besar kepada orang lain. Jangan biarkan masa COVID ini merampas damai sejahtera. Merampas sukacita kita. Sebab Allah kita lebih besar daripada COVID. Masalah apapun menjadi kecil pada waktu Tuhan ada di depan. Saya teringat firman Tuhan berkata, Yesus adalah gembala yang baik. Apa artinya gembala yang baik? Gembala yang baik selalu berdiri di depan untuk memastikan 2 hal bagi domba-dombanya. Yang pertama, dia harus pastikan domba-dombanya tiba di rumput yang hijau dan air yang tenang. Yang kedua, gembala yang baik harus pastikan tidak ada bahaya yang tidak mampu kita tanggung ada di depan kita. Selama Yesus gembala yang baik ada di depan Anda dan saya, maka seharusnya hidup kita ini, api ini, tidak pernah padam. Dan kita memberi pengaruh yang besar kepada siapa saja kita ketemui. Orang yang bertemu dengan kita, mereka tidak akan pulang tanpa membawa api itu. Sebab Tuhan kita, Allah yang hidup. Bagi saya pribadi, saya tidak pernah meragukan kuasa Tuhan. Sebab Tuhan kita berkata, engkau lebih daripada pemenang. Pahlawan adalah orang-orang yang diberikan Tuhan kuasa lebih dari pemenang. Dan orang-orang itu adalah Anda dan saya. Biarlah di hari pahlawan ini, kita segarkan kembali iman kita. Apakah kita masuk kategori pahlawan iman, atau kita perlu pertolongan Roh Kudus untuk mengangkat kembali kita? Karena lampu iman kita sudah hampir padam. Bahkan kita tidak mampu lagi memberi pengaruh apapun buat orang lain. Inilah firman pada hari ini. Semoga firman ini memberi kita kekuatan baru. Apapun yang terjadi, jangan biarkan iman kita padam. Sebab jika iman kita padam, kita sudah mati. Walaupun kita masih hidup. Tapi jika iman kita menyala, perhatikan apa yang Tuhan akan percayakan dalam hidup Anda dan hidup saya. Tuhan memberkati.
Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bro Yanto luar biasa. Hati saya tersayat-sayat nih mendengarnya ya. Menjadi pahlawan iman dan pertanyaan apakah lampu iman kita masih menyala saat ini. Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur pada malam hari ini kita diingatkan bahwa walaupun dalam masa pandemi, kita tetap harus bisa berpengaruh terhadap siapapun yang kita temui, siapapun itu orang lain dan sahabat, teman maupun keluarga kita sendiri. Kita akan segera masuk ke dalam persembahan, saya akan kembalikan kepada tim pujian. Terima kasih Sis Yayu dan juga untuk Pak Yanto yang firman-Nya pada malam hari ini sungguh menguatkan setiap kita. Baiklah, pada saat ini kita mau memberikan persembahan, tentunya persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mungkin sudah tercantum ada di dalam rekening tertera dan kita akan iringi dengan lagu Sungguh Tuhan yang terbaik bagi setiap kita. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, yang terbaik bagimu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku, Kau terbaik bagiku. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang indah pada malam hari ini. Kami tahu Engkau sudah berbicara begitu indah di tengah-tengah kami lewat anak-Mu yang terkasih, Bapak Yanto Tuhan. Biarlah Engkau berkati senantiasa Pak Yanto di dalam setiap pelayanannya. Kau berkati keluarganya, Kau berkati usahanya dan kesehatannya, dan apapun yang ia perbuat semua menjadi baik adanya Tuhan. Terima kasih juga Bapa untuk tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan. Kiranya Kau berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan dengan berkat yang berlipat daripada-Mu Tuhan. Dan juga untuk semua
sanak saudara kami, sahabat-sahabat kami yang tidak bisa hadir pada malam hari ini juga Tuhan berkati dengan berkat dan kasih karunia yang berlimpah kepada kami semua. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur, sebab Engkaulah pengantara kami. Amin. Mungkin ada pengumuman, kami persilakan Sis Yayu. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas persembahan kasih yang terus diberikan untuk bisa memberikan satu pelayanan yang lebih luas lagi kepada Perduki Chapter Selatan 1. Bagi Bapak Ibu dan brother and sister yang hari ini sudah hadir, terima kasih. Jangan lupa minggu depan tidak kalah menariknya, kita akan hadir 2 wanita yang luar biasa menjadi pahlawan iman juga, yaitu Ibu Angela Merici Yuni atau dipanggil dengan Sis Yuni, dan juga tidak kenal maka tak sayang dengan Ibu Meti Sutandi. Tidak lain adalah istri tercinta dari koordinator kita Bapak Eri Sutandi ya, yang akan memberikan sharing iman. Dan jangan lupa waktunya tepat jam 19 tanggal 17 November pada hari Selasa. Temanya sangat menarik, yaitu From Struggle to Stronger. Tepat banget di era pandemi seperti ini. Dan ini pasti juga berhubungan dengan tema pada malam hari ini. Tentunya bagaimana kita selalu harus menjadi pahlawan iman, dan iman kita sendiri semakin hari juga semakin naik kelas dan semakin kuat. Selanjutnya masih ada pengumuman. Ini adalah dari UWC, yaitu Unlimited Worship Conference, yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 November pukul 9 sampai dengan selesai dengan tema Bless to Bless. Bisa menghubungi nomor telepon yang tertera di layar atau di foto dulu sementara, ada Stefani, Mirna, atau Ivy. Jadi ini juga dari karya BPK PKKKAJ. Silahkan, ini Unlimited Worship Catholic Channel. Dan akan disiarkan juga di YouTube nanti, semoga bisa juga memberkati di era-era bagaimana kita nanti mau dalam waktu dekat menyambut kedatangan Yesus juga. Selanjutnya masih ada satu acara yang selalu setiap tahun dilakukan bersama-sama, dan tahun ini kita juga akan melakukan rekoleksi Natal keluarga. Dan kita kalau dengar lagu Natal kayaknya hati sudah berdebar-debar ya, ingin cepat-cepat menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Dan di acara ini nanti akan ada misa Natal, ada games, ada door prize, juga ada doa rekonsiliasi keluarga dan sebagainya. Jadi jangan sampai terlambat. Biasanya tempatnya juga terbatas nanti ya. Rekoleksi Natal Keluarga 2020 ini bisa didaftarkan pada yang tertera juga nama-namanya, dan silahkan bergabung dengan seluruh isi keluarga termasuk dengan anak-anak. Demikian acara pada malam hari ini. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih ke Bro Yanto, dan sekali lagi bagi yang tadi belum sempat mencatat nomor rekening daripada PCS 1, kita bisa lihat di sini gampang sekali, pasti sudah ada di dalam M-Banking-nya, BCA 501 5787705 atas nama Agustinus Indrianto dengan memberikan tambahan Rp1. Terima kasih untuk kasih yang sudah diberikan, persembahan kasih, dan juga terutama kepada tim pujian, pada Sis Yohanita yang luar biasa menjadi WL, kemudian Anton dan istri, dan juga kepada Saudara Walter, Saudara Dion sebagai IT expert, juga kepada Bro Yohanes, Sis yang ada di belakang layar memberikan slide ini, dan juga kepada semua pengurus PCS 1 yang sudah hadir maupun belum hadir untuk doa-doanya. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Kami mohon kepada Bro Yanto bisa mendoakan kita semua. Baik, mari kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur pada Allah kekuatan kami Tuhan di dalam hidup ini. Tidak ada yang lebih penting dari hidup yang disertai oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kami belajar untuk menggenapi rencana-Mu atas hidup kami Tuhan. Setiap kami yang ikut acara pada malam hari ini, kami terlalu percaya Tuhan punya rencana ajaib buat kami.
Setiap tantangan apapun yang sedang kami hadapi pada saat ini tidak mampu mengalihkan mata kami dari rencana Tuhan yang terindah, yang membawa masa depan yang terbaik. Kami percaya setiap gangguan yang terjadi, sakit penyakit, masalah apapun Tuhan, Allah kami lebih besar daripada itu. Tetapi Engkau berkata Engkau ingin kami punya hati yang teguh. Sebab Engkau berkata yang hatinya teguh Engkau jagai dengan damai sejahtera. Maka pada malam ini Tuhan, ini kekuatan kami. Selama Tuhan kami tetap berkuasa, kami tidak perlu takut terhadap apapun juga. Kami percaya pada saat ini urapan dari tempat yang maha tinggi tidak berubah. Allah kami dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami akan melihat firman Tuhan satu persatu tergenapi atas kami. Dan Engkau akan membuat kami naik seperti burung Raja Wali Tuhan. Dan kami akan terbang tinggi bersama Tuhan. Karena hidup kami ini Tuhan, bukan karena melihat, tapi karena percaya. Dan kami percaya pada kuasa Tuhan yang turun pada kami pada malam hari ini. Mengubahkan kami, membuat iman kami bertumbuh, membuat lampu iman kami menyala terang. Terima kasih Bapa, pakai kami sebagai alat-Mu, sebagai terang-Mu, sebagai garam dimanapun kami berada. Sebab hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami sudah mengucapkan syukur dalam nama Yesus. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bro Yanto, Tuhan Yesus memberkati senantiasa. 1000 rintangan, jalan berliku bukan satu penghalang. Hadapilah segala tantangan dan kita senantiasa memohon petunjuk yang kuasa. Kobarkan dalam dada semangat jiwa Pancasila kita. Itulah Indonesia Jaya. Hari-hari terus berlalu, tiada pernah berhenti. 1000 rintang jalan berliku, bukan satu penghalang. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. Berpeganglah tangan, satu dalam cita, demi masa depan Indonesia Jaya. Hari-hari terus berlalu, tiada pernah berhenti. 1000 rintang jalan berliku, bukan satu penghalang.
ceria dan jaya. Peganglah tangan, satu dalam cinta, demi masa depan Indonesia jaya. Demi masa depan Indonesia jaya. Demi masa depan Indonesia Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Jangan lupa